Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Gali. Di sini akan saya jelaskan kembali tentang tahap tertentu yang mesti dilakukan untuk mendalami peran. Ada tahap pertama yang mesti diperhatikan dan dilakukan adalah meditasi. Apa hubungan sama teater dan dramaturgi? Secara umum, meditasi artinya adalah menenangkan pikiran. Dalam teater dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menenangkan dan mengosongkan pikiran dengan tujuan untuk memperoleh kestabilan diri. Nah, adapun tujuan dari meditasi yang pertama itu mengosongkan pikiran. Maksud dari kata mengosongkan pikiran itu dengan jalan membuang segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita tentang berbagai masalah, baik itu masalah keluarga, sekolah, pribadi, dan sebagainya. Kita singkirkan semua itu dari otak kita agar pikiran kita bebas dari segala beban dan ikatan. Yang kedua itu meditasi sebagai jembatan. Di sini alam latihan kita sebagai alam semu, karena segala sesuatu yang kita kerjakan dalam latihan adalah semu, tidak pernah kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap gerak kita berbeda dengan kelakuan kita sehari-hari. Untuk itulah kita memerlukan suatu jembatan yang akan membawa kita dari alam kehidupan sehari-hari ke alam latihan. Meditasi dilakukan dengan cara seperti ini. Posisi tubuh tidak terikat, dalam arti tidak dipaksakan, tetapi yang bisa dilakukan adalah dengan duduk bersila, badan usaha tegak. Cara ini dimaksudkan untuk memberi bidang atau ruang pada rongga tubuh sebelah dalam. Atur pernafasan dengan baik, hirup udara pelan-pelan dan keluarkan juga dengan pelan-pelan. Rasakan seluruh gerakan peredaran udara yang masuk dan keluar dalam tubuh kita, dan kosongkan pikiran kita. Kemudian rasakan suasana yang ada di sekeliling kita. Dengan segala perasaan, rasakan suasana yang hening, tenang, bisu, diam, tak bergerak. Kita menyuruh syaraf kita untuk lelap. Kemudian kita siap untuk berkonsentrasi. Nah, konsentrasi secara umum berarti pemutusan. Dalam teater kita mengartikannya dengan pemusatan pikiran terhadap alam latihan atau peran-peran yang akan kita bawakan agar kita tidak terganggu dengan pikiran-pikiran lain, sehingga kita dapat menjiwai segala sesuatu yang kita kerjakan. Nah, konsentrasi dilakukan dengan cara seperti ini. Kita harus dahulu meditasi, kita kosongkan dulu pikiran kita dengan cara-cara yang sudah kita tentukan. Kita kerjakan sempurna semua mungkin agar pikiran kita benar-benar kosong dan siap berkonsentrasi. Nah, setelah berkonsentrasi, pikiran kita kosong, mulailah memasuki otak kita dengan suatu unsur pikiran. Rasakan bahwa saat ini sedang latihan. Kita memasukkan alam semua yang kita tidak dapat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan memikirkan hal lain selain bahwa kita saat ini sedang latihan teater. Nah, ada pun catatan untuk membawakan suatu peran, misalnya sebagai ayah, nenek, gadis, pemalu, dan sebagainya. Konsentrasikan pikiran kita pada hal tersebut. Jangan sekali-sekali memikirkan hal yang lain. Dalam keadaan rileks dan pikiran yang tenang, maka kita dapat memutuskan seluruh pemikiran pada peran yang akan kita bawakan. Misalnya seorang tentara, maka kita fokus untuk memikirkan segala hal yang terkait dengan tentara. Bagaimana ia memegang senjata, susunan saat berperang, bunyi senjata api, bom, teriakan komando, susunan menegangkan, dan sebagainya. Nah, dengan konsentrasi penuh, semua hal tadi dapat terasa seperti nyata. Nah, itulah tahap pertama dalam mempraktekkan konsepnya teater dalam dramaturgi. Selanjutnya adalah bagaimana kita memainkan peran tersebut, memainkan peran tertentu tidak lepas dari unsur fisik dan tubuh kita. Maka tahapan selanjutnya yang tak kalah penting adalah olah tubuh. Nah, di olah tubuh akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.